Nabi Yakub itu lahirnya di Palestina. Palestina. Tapi Nabi Yakub ini setelah lahir di Palestina, dia balik lagi ke Babilonia. Oke. Nah, sebenarnya di situ lahir orang-orang ini. Anaknya tadi. Anak-anaknya 12 ini lahir di sana. Oke, terus? Makanya kan antum tahu istrinya Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh punya istri namanya Lia. Satu lagi namanya Rohil. Dalam bahasa kerennya Rachel. Oh ya, Rachel. Lia itu kan ada di Star Wars itu loh. Aku nggak nonton. Lea. Ya, Nggak nonton ya? nonton. Oke, itu Lea. Iya. Itu di Star Wars. Ha-ha. Itu ngambilnya dari Lia, istrinya Nabi Yakub. Oh gitu. Lia dan Rohil ini adalah anak dari seorang pembesar di Babilonia. Oke. Namanya Laban. Bapaknya. Laban. Susu. Laban beda. Oh, Ini beda. dua anak ini cantik-cantik nih. Tapi Rachel lebih cantik daripada Lia. Oke. Nah, makanya di Babylon itu mereka ceritanya. Oke. Nah, Rachel ini punya dua anak. Rachel punya 2 anak. Namanya Yusuf dan Bunyamin. Oh, sorry. Oh, berarti 12 orang ini beda ibu. Beda ibu. Oh. Nah, nanti Rachel ini punya anak namanya Yusuf dan Benyamin. Oke, Yusuf Benyamin. Sedangkan Lia ini punya anak banyak. Dan Lia punya pembantu, asisten. Namanya kalau nggak salah Bilhah. Nah, Bilhah ini dinikahin juga sama Nabi sama Nabi Yakub. Sorry. Ya. Nah, lalu kemudian Rachel punya asisten juga. Namanya Zulfa. Dinikahin juga nih. Dinikahin juga. Jadi istrinya 4. 4 maksimal. Nah, dari 4 istri ini dapatlah 12 anak. Oh. Yang bersaudara adalah Bunyamin dan Yusuf. Nah, mereka jadi ada di Babilonia tuh. Apanya? Mereka semua 11 itu ada di Babilonia kelaparan. Oke. Ketika masa paceklik. Oke. Nah, makanya ketika masa paceklik mereka sampai nyari ke Mesir. Ketika aku bahas ini aku main bowling. Kenapa main bowling aku? Anu bayangin ya. Itu kan Nabi Yusuf kan bikin project untuk ngurusin logistik tuh. Itu logistiknya ternyata untuk 7 tahun dia nyimpan logistik itu bisa berguna untuk 7 tahun paceklik kan gitu. Ternyata 7 tahun paceklik itu dirasakan sampai seluruh dunia, sampai di Mesopotamia, sampai di Babilonia. Ulang gimana? Jadi gini, Nabi Yusuf kan ketika di penjara, dia kan mengartikan salah satu mimpi daripada temennya tuh. Ada 2 orang di penjara, ya kan? Satu kan mimpi mimpi burung, itu kan ya. Satunya lagi mimpi apa, itu kan ya. Nah, yang satunya mati katanya Nabi Yusuf kan, yang satunya lagi nggak mati. Nah, yang nggak mati ini nanti adalah ternyata pejabat. Nah, dia rekomendasi Nabi Yusuf kepada raja. Raja tuh bilang, saya mimpi apa? Ada 7 sapi yang kemudian kurus, ada 7 sapi yang gemuk. Ada kemudian 7 batang gandum yang kurus, ada 7 batang gandum yang gemuk. Kan ya. Nah, ini ada nggak yang bisa ngartiin? Ternyata dia baru, ada teman saya di penjara nih, pintar ngartiin mimpi. Itulah dipanggillah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bilang, gini, ini ada 7 tahun paceklik, ada 7 tahun 7 tahun paceklik, sebelumnya 7 tahun panen raya. Cuma aku yang bisa. Aku bilang, gila ini. Cuma aku yang bisa ngurus kayak gini. Yang lain nggak akan mungkin. Aku pikir zaman sekarang gila, bener juga ya. Yang gila bukan Nabi Yusufnya, aku yang gila maksudnya. Aku bilang gila, bener juga ya. Kenapa? Coba antum bayangin, Bulog itu ya. Itu suruh ngurus makanan ya. Nggak becus itu. Baru berapa bulan aja beras udah impor lagi. Bukan, kutuan itu loh. Antum pernah nyimpan beras nggak? Iya. Kutuan. Ya nggak ya. Nah, ini disimpan adalah gandum dan sapi. 7 tahun panen raya dia harus simpan. Itu nyimpannya gimana? Freezer. Itu yang aku bilang main bowling. Dia harus nyimpan dalam waktu 7 tahun untuk paceklik 7 tahun berikutnya. Berarti kan ada barang yang disimpan di sini sampai 14 tahun nih belakang nih. Atau paling minimal 7 tahun lah, first in first out ya. Yang disimpan duluan keluar duluan. Berarti 7 tahun itu harus disimpan. Antum pernah nyimpan daging 7 tahun enggak? Ya enggak lah. Dia harus nyimpan daging 7 tahun. Karena kan sapi dan gandum. Berarti protein nabati dan protein hewani. Dia harus nyimpan 7 tahun atau 7 tahun paceklik. Yang aku main bowling lagi adalah ternyata bukan hanya keperluan Mesir yang harus dia urus. Jadi ini panen rayanya di Mesir, tapi yang dikasih makan dunia. Karena itu kakak-kakaknya dan adiknya itu nanti akan datang sana karena mereka nggak punya ration. Apa tuh? Food. Nggak punya makanan. Maka mereka terpaksa, karena mereka tahu Mesir punya makanan. Makanya tadi tuh datang ke Mesir. Ternyata baru kemudian setelah beberapa kasus di dalam surat Yusuf, baru mereka ikut di Mesir. Nah, pindahlah Bani Israel dari Palestina dan Mesopotamia ke Mesir. Tapi itu kan dalam rangka juga setelah itu dia memporak-porandakan Mesir nggak sih? Nah, setelah Nabi Yusuf wafat, sebenarnya kan
nggak semua jahat sih 10 tuh. Iya. 12 tuh kan Nabi Yusuf kan nggak 11 nih nggak jahat. Benyamin tuh nggak jahat. Oke. Cuma 10-nya agak-agak sih. Oke. Dari awal memang Bani Israel memang problematis nih memang mereka itu. Nah setelah sampai ke Mesir, jadi gini, Bani Israel itu inni faddaltukum alal alamin. Kata Allah memang mereka dilebihkan atas seluruh manusia. Lebihannya apa? Mereka pintar. Jangan salah loh. Data-data mengatakan orang Gaza ini kalau kita ngomong agak lain ya, orang Gaza itu sebagian di antara mereka keturunan Bani Yahudi. Israel. Yahudi, Bani Israel. Artinya apa? Wajar kalau mereka tuh pintar-pintar juga. Karena memang keturunan di situ. Iya. Karena ketika Umar menaklukkan Baitul Maqdis dan Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis, yang ada orang Yahudi di situ itu banyak yang masuk Islam. Gitu maksudnya. Artinya ya itu pintar-pintar orang itu. Nah, di Mesir mereka, kalau di Indonesia mungkin kayak orang Cina ya. Mungkin ya. Aku nggak judge ya. Iya. Tapi mungkin ya kalau antum mau lihat light version daripada orang Yahudi. Gimana ya ngomongnya? Iya, nggak enaknya soalnya antum Cina sih soalnya jadi ngomong. Makanya nggak apa-apa ngomongnya karena aku orang Cina. Iya. Light versionnya tuh mungkin kayak orang Chinese ya. Oke. Kan orang-orang bilang kenapa sih orang Chinese bisa nguasain? Ya apalagi Yahudi. Yahudi tuh punya ketahanan yang sangat kuat, pintar luar biasa, dan mereka sangat survival. Nah di situ mereka nguasain ekonominya Mesir. Oke. Nguasain ekonominya Mesir, dan mohon maaf mereka serakah dan kadang-kadang petantang-petenteng terhadap orang-orang yang lokal padahal mereka tamu. Nah artinya membuat masalah sosial. Nah ketika membuat masalah sosial, ganti rezim dari kerajaan menjadi Firaun, langsung digarap. Itu ceritanya tuh. Itu yang ganti kerajaan itu gara-gara Firaun. Pergantian rezim. Enggak gara-gara orang Yahudi atau gimana? Enggak, memang ada pergantian kekuasaan. Jadi orang asli itu akhirnya didominasi oleh orang Firaun. Lalu kemudian terjadilah pergantian kekuasaan. Ditunggangi. Enggak ditunggangi. Berbeda. Ini kan raja-raja sama Firaun itu beda. Nah, iya enggak, maksudnya setelah ganti Firaun. Nah terus ditunggangi sama Bani Israel atau gimana? Enggak. Bani Israel malah jadi justru korban. dibudak kan? Jadi korban. Oh. Jadi Bani Israel justru jadi korban karena orang-orang Mesir ini memang dari dulu tukang sihir. Oh. Itu dari mana itu asalnya tuh orang-orang Firaun itu? Firaun. Orang-orang Firaun tuh asalnya dari mana ya? Daerah-daerah dekat sana, nanti coba dilihat ya. Iya. Terus kan kalau Quran kan sangat detail ya. Pertama-tama ketika zamannya Yusuf itu dikatakan Malik. Malik itu artinya kan raja. Pas zamannya Firaun dikatakan Firaun. Nah Firaun ini sudah bawa sihir nih. Karena ya antum tau lah dewa Amun, dewa apalagi Osiris, apalagi Isis gitu kan ya, Dewi Sungai Nil dan segala macam. Itu adalah, ini semuanya ada di keyakinan mereka. Dan salah satu tukang sihir itu adalah peramal. Dan peramal ini bilang, Bapak hati-hati, Firaun, Bapak hati-hati karena Bapak bisa diganti sama siapa? Sama orang-orang Bani Israel, khususnya yang laki-laki. Maka dia buat program pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Atau yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ini ceritanya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini kalau di film jadi Kung Fu Panda. Iya kan? Ketemu ini ya, pembuat mie ya. Iya, pembuat mie. Apa bebek? Bebek. Bapaknya bebek kan itu? Bapaknya bebek yang tukang jual mie. Tapi sama. Yang menarik adalah ini serius. Kita nyangka Disney itu nggak ngerti tentang agama. Mereka ngerti. Maka mereka kadang-kadang menggunakan kisah-kisah agama untuk masuk dalam kisah mereka. Tapi dibuat versi mereka suka-suka. Versi mereka. Kung Fu Panda kan sama kan, orang yang terjanji akan menggantikan, akhirnya harus dilarutin, harus dihanyutin. Sama seperti kisah Nabi Musa. Oke. Itu dengar-dengar dulu apa bayi-bayi yang pada dibunuh ini tuh pakai asam sulfat ya? Pertanyaan selanjutnya ya, jadi intinya akhirnya ya ini takdir Allah, wa makaru wa makarullah lagi. Jadi mereka mencoba membuat makar tetapi ternyata Allah yang terbaik dalam urusan membuat makar. Malah gitu. Dihanyutin. Setelah itu didapetin sama istrinya Firaun. Iya, Asia. Lalu kemudian dilihat, wah ini qurrata aini, sangat menenteramkan hatiku. Dan dia bilang, abang coba lihat bang. Abang lihat gimana bang. Ini lihat matanya nih bang. Iya bang. Gimana masa nih bang? Dia mau dibunuh bang. Ya kayak gini bang, masa sih bang? Iya kayak gitu. Itu Firaun sama Asia nggak punya anak kandung maksudnya? Aku nggak tahu itu. Tapi diceritain dalam kisah yang lain ada. Tapi sebenarnya ya akhirnya mereka mengambil anak ini out of ya mungkin itulah hebatnya Allah, jelas hebat, tapi itulah hebatnya perempuan. Iya.
dia bisa mempengaruhi even Firaun. Even Firaun. Nah, jadi artinya, kenapa Firaun akhirnya nurut ya? Karena dia suami takut istri juga ternyata. Iya betul. Dia khawatir dengan istrinya. Walaupun dia jahat tapi dia takut istri. Nah, artinya apalagi orang baik. Iya, lebih takut lagi maksudnya. Lebih takut lagi. Gitu. Antum orang baik enggak? Ya, aku orang baik. Nah, jadi ketika ini dihanyutin, kemudian didapat malah dibesarkan di istana Firaun. Oke. Musa ini di sarangnya. Betul. Makanya ada pembahasan menarik. Moses itu bukan nama Ibrani yang umum. Oke. Melainkan itu adalah nama Mesir yang umum. Tutmose. Oh gitu. Ada Firaun Tutmose kan? Iya. Ramses, Tutmosis dan segala macam itu adalah nama-nama Mesir. Nah, makanya menamakan ini adalah Musa. Itu adalah bisa jadi adalah orang-orang Mesir yang menamai atau yang menamai justru Firaun sendiri namanya Moses atau Musa. Nah, jadi itu nama itu sekadar gimmick aja. Berarti dia dibesarkan dari sana dianggap sebagai anak sendiri. Kenapa? Karena memang dari awal orang ini nggak tahu siapa bapak ibunya. Iya. Gitu ceritanya. Oke. Jadi itulah kisah sederhana tentang kemudian akhirnya Musa dibesarkan di istana.